itu. Padahal perkaranya sepele ya. Ya. Atau adab yang lain ya, namanya guru juga terkadang harus bisa bercanda, tapi bercandanya yang baik untuk hiburan selingan. Jadi orang tua nggak usah tegang-tegang sama anakmu, ngapain juga tegang-tegang, serius harap ngompo ya toh. Anaknya canda ya kita buat canda biasa, itu bumbu kehidupan tuh begitu ya. Meskipun banyak masalah, kadang kan kita begitu ya, banyak masalah serius. Padahal justru kalau kita menghadapi terlalu serius juga nggak selesai toh. Ya toh? Ya candalah kamu dengan anakmu, candalah kamu dengan keluargamu. Kalau sama muridmu ya sesuai dengan kapasitasnya. Bercanda itu diperbolehkan untuk merefresh ya. Membuat suasana itu menjadi menyenangkan. Jadi guru, jadi orang tua, nggak usah perengat-perengut, nggak usah serem, nggak usah menakutkan wajahnya. Ya berusaha membuat penampilan yang mencerahkan. Apa juga yang mau di apa, wajahnya ditampilkan penuh dengan kesusahan. Ya toh? Makanya kalau pagi-pagi itu jangan susah wajahmu. Meskipun belum sarapan. Nah, itu namanya, itu komunikasi itu begitu, Bu ya. Dari rumah sudah marah-marah sampai sini terbawa lagi kan. Harus dihilangkan itu, Bu. Capek, marah itu capek nggak, Bu? Melelahkan toh, Bu? Nah, ya. Ngerumpi itu lelah nggak? Nah, jadi jangan ora, aneh gue. Namanya ngerumpi itu melelahkan, di samping secara hukum juga dosa. Udah nggak usah lah kayak gitu. Bicara yang baik-baik saja, enak didengar telinga, itu karakter harus dimiliki itu ya. Jangan membuat berita-berita bohong atau hoax. Nah ya, hati ya toh. Dan kita nggak perlu juga menonjolkan diri kita kalau kita ini orang yang baik, nggak perlu ya, biarlah Allah yang menilai dan orang lain yang memberikan penilaian ya. Jadi masa kita ini sudah tidak seperti masa-masa muda dulu ketika usia 25, 30, 40, sudah nggak kayak gitu lagi ya toh. Ya silahkan diatur, dikondisikan masing-masing ya toh. Makannya sudah nggak seperti dulu lagi toh, Bu. Nah, kelas-kelas kayak gini nih kasih jenang sudah cukup. Ya, kita kasih bubur toh. Ya begitu itu ya, Bu ya. Mau dipaksakan makan yang enak, nanti disalahkan makanannya, sakit perut lah, nggak cocok lah, terus nempel kemana mana gitu. Nggak boleh susah, Bu. Meskipun kita banyak masalah itu diselesaikan. Tidak bisa diselesaikan masalah kita yang susah itu dengan curhat, tidak bisa selesai ya. Tak perlu kita curhat ke sana kemari, itu tidak menyelesaikan ya. Curhatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya masalah nggak, Bu? Ya. Banyak, Pak Ustadz. Silahkan datang ke Penggadaian sana kamu. Selesaikan masalah, nggak selesai masalah, timbul masalah, tambah masalah itu ya. Kemudian bersikap adil, tawaduk, rendah hati, termasuk ya, tidak ada yang kita sombongkan ya. Meskipun kita sudah belajar Islam ini kan sudah cukup lama ya, Bu ya. Tugas kita ngajak orang lain. Ibu-ibu punya dakwah sendiri, ngajak tetangganya, saudaranya, satu saja ya, satu saja. Kalau ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ini 20. Kalau satu orang ngambil satu sudah dapat 40. Nah, sudah belum kalian mengajak satu orang satu?
Mesti alasannya awakku dhewe angel Pak Ustaz dadi wong apik ngejak wong liya. Ya setan ku ya ngono kuwi. Diajak, yuk pengajian sih. Nanti habis pengajian langsung menuju pasar Kleco. Nah, kalau kan enak toh, gampang toh, pasar dekat kok. Kalau ibu-ibu kan biasanya sukanya ke pasar. Pokoknya dinikmati Bu, belajar kayak gini tuh jangan dibikin susah ya Bu ya. Jadi jangan ada anggapan pikiran kita kalau belajar begini tuh kayaknya menyusahkan itu ya. Nggak ada yang susah. Ya, terkadang ada kayak gitu gangguan setan tuh begitu. Aku ramudeng, saya belum bisa baca Quran misalnya, tapi saya terbata-bata. Ya kamu tetap tolabul ilmi, itu begitu, syaratnya begitu. Saya bukan orang yang terbaik, bukan jadi orang baik, tapi masih banyak kekurangan. Ya justru kamu harus belajar, karena semua yang kita di sini tuh nggak ada yang baik aslinya. Ini gini aja, kita ini pencitraan aja kalau di depan ini. Iya toh? Oh ape murah senyum, neng jobo perengat. Asli ini ngono kuwi. Ya kalau ndak alhamdulillah ngono wae to, rasa digawemu. Kadang kita ini ibadah kita ini pencitraan aslinya Bu kalau direnung. Kalau lagi rame-rame itu kayaknya semangat sekali ya Bu ya. Tapi kalau lagi banyak masalah itu langsung. Ya itulah tawaduk ya Bu. Kalau yang sudah punya ilmu, ngajinya sudah baik, hafalannya sudah banyak, ngerti, dia komunikasi berbicara juga harus santun, tidak boleh sombong. Kadang ada orang tertentu itu baru belajar sedikit tuh seperti dia sudah berada di atas awan, yang lain masih di bawah, gitu Bu. Kemudian berani menyalahkan orang lain, nggak boleh ya Bu, hati-hati ya. Karena memang yang kita hadapi itu bukan orang-orang yang banyak tahu tentang agama Bu. Ini salah satu pekerjaan kita bersama untuk mengajak kepada kebaikan ya. Tawaduk, pemberani termasuk ya Bu ya. Jadi kalau jadi orang tua, jadi guru juga harus punya sifat adab pemberani. Tentu pemberani di sini tidak hanya sekedar berani menurut hawa nafsu, tapi pakai adab, gitu. Ada cara-cara kapan kita harus berani, kapan kita harus merendah, kapan kita harus kuat ya, menyampaikan kebenaran, gitu. Kesantunan, lemah lembut dan seterusnya itu harus dimiliki ya. Jangan jadi orang tua, jadi guru itu takutan. Kan ada model gitu ya Bu ya, takut, wedi ya Bu. Jangan jadi penakut ya. Mosok jadi orang tua jadi guru kok sama pocong takut. Gimana kamu takut? Nah itu. Ya muridnya nanti malah dikerjain kamu sama muridnya ya. Sekarang tuh murid-murid itu pinter loh Bu ya. Ya berusahalah untuk menghindari itu semua. Takut kalau kita berbuat salah itu tepat ya. Itu adab yang harus dimiliki ya. Kemudian berkonsultasi dengan orang lain. Guru terkadang menghadapi kesulitan memahami materi yang akan diajarkan. Ini juga termasuk Bu. Jadi jangan merasa diri kita ini kalau ditanya oleh muridnya atau jamaahnya nggak tahu kemudian ngaku-ngaku tahu, ini bahaya juga ini. Jadi tetap tanyakan, nanti saya akan tanyakan. Nggak apa-apa, itu bukan menurunkan derajat, enggak. Karena semua orang itu punya kelemahan. Orang tua juga gitu toh. Jadi kalau ditanya anak itu jawabanmu ya jangan ngawur. Ketoknya bener kok le. Tanyakan siapa yang ahlinya. Biasanya kalau pas pandemi itu kan orang tua baru terasa kelihatan ngapunten ya, kelihatan ndak taunya, kelihatan bodohnya. Orang tuanya di situ pas waktu pandemi, ya toh? Ketika ditanya anaknya pelajaran apa? Matematika.
atau ditanya tentang bahasa Inggris. Jawab ibu jawab dijawab apa kon milih iki soalnya ini gimana Bu? Tanyakan ayahnya nggak tahu, terus dijawab sesuai dengan kemampuanmu, terus piye? Pertama kalau sekarang itu kan anak-anak belajar bahasa Jawa itu kan di SD ada materi itu ya. Iya tahu Bu? Kita kadang kesulitan, paling tanyakan siapa yang aneh, kamu belajar dulu sama tetangga itu, sebentar aja, minta tolong. Ya, paling ke rumah tetangga berapa meter toh, selesaikan soal itu. Nah, nggak tahu kita, nggak boleh ngarang-ngarang juga. Nah itu salah satu bentuk apa? Ya memang kita nggak ngerti, kecuali kalau ngerti baru kita ajarkan. Ya konsultasi dengan orang lain, bukan berarti kalau konsultasi itu menurunkan derajat kita, tidak. Tapi justru kita berkonsultasi itu menambah, meningkatkan ilmu pemahaman kita masing-masing. Jangan malu bertanya, tanyakan saja ya. Biasanya kan karakter manusia itu kalau bertanya itu malu ya Bu ya. Itu problem ya Bu ya. Dalam jamaah itu kalau disuruh bertanya di tempat umum mesti nggak mau. Siapa yang tanya? Yang tanya masih bisa dihitung. Ya tahu Bu? Kenapa dia takut bertanya itu kenapa? Kira-kira faktornya apa kalau dijawab? Nah, aslinya itu takut kalau bodohnya itu asli ini loh ya. Akhirnya kan bingung tau, wah kok aku dikira padahal aku yang ngaji serius gitu nih. Mosok takon gengsi. Tanyakan saja Bu, nggak apa-apa Bu. Nggak akan mungkin nanti sama ustadznya sama gurunya kamu akan dasar bodoh, nggak mungkin. Nah, guru tadi punya akhlak, punya adab dia Bu. Dia akan ngasih penjelasan. Tanyakan. Sekarang itu kalau untuk menyembunyikan kekurangan seseorang itu kan gampang. Bisa saja dikasih kertas jamaahnya. Silahkan mau tanya, tulis pakai kertas dikumpulkan. Itu salah satu solusi juga ya. Memang berbeda-beda orang itu ketika bertanya. Kadang ya dia malu ya, dikira ramudeng, dikira bodoh, aslinya ya bodoh gitu aja kan. Terus begitulah ya. Yes, dikembalikan ke individu dan bersabar ya. Ada yang tanya itu kalau sudah selesai pengajian malam. Tanya lewat WA. Itu pun dari hamba Allah gitu aja. Tadi yang ikut pengajian tadi Pak Ustadz katanya. Ya pengajian kan banyak orang, maka adabnya disebutkan namamu, nggak boleh dari hamba Allah tadi yang ikut pengajian di masjid Ar-Rahmah ya. Ar-Rahmah. Karena itu termasuk adab, termasuk telepon itu kan pakai adab Bu. Ya assalamualaikum, ini dari sebutkan nama kita, dari ibu yang pengajian tadi Pak Ustadz. Oh, ibu siapa? Ya, sebutkan saja ya, tidak usah malu, nggak apa-apa. Orang bertanya maksud dan tujuannya baik ya, itu termasuk adab, termasuk telepon, WA dan sebagainya, demikian Bu. Kemudian adab guru terhadap murid. Nah sekarang tadi karakter pribadi ya Bu seorang guru. Sekarang bagaimana adab guru terhadap murid? Guru terhadap murid di halaman 89. Satu, meluruskan akidah murid dan memantapkannya. Hendaklah seorang guru di sela-sela pelajaran memantapkan iman murid dan meluruskan akidahnya. Nabi Muhammad SAW adalah guru yang berhasil mengubah akidah kaum jahiliyah, penyembah berhala menjadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan akidah mereka tidak takut kehilangan nyawa, harta dan kekuasaan, bahkan mampu menegakkan kalimat Allah di muka bumi serta menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai jalan hidup. Meluruskan akidah, akidah itu keyakinan yang melekat di dalam hati dan tidak ada keraguan sedikit pun.
Keyakinan sifatnya yang mengikat di hati. Kalau iman itu membenarkan atau hati ini membenarkan, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Kalau akidah nggak perlu perbuatan, cukup keyakinan di dalam hati. Maka semua orang itu punya akidah. Orang Yahudi punya akidah, akidahnya Yahudi. Orang Nasrani juga punya, ya. Orang Muslim juga punya, maka disebut dengan akidatul Islamiyah. Ya. Luruskan akidah murid, ya. Supaya murid itu tidak menjadi bingung atau galau, bahkan ragu. Seorang guru harus mampu mengaitkan materi apapun dengan akidah Islam sebagai sarana memantapkan iman, sehingga nantinya tumbuh generasi yang selalu beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri dari dosa besar, yaitu syirik. Luruskan akidah di malam tahun baru mereka. Siapa yang meniup trompet? Siapa? Nggak ada Pak Ustadz, itu orang Yahudi. Siapa yang memukul lonceng? Orang Nasrani. Siapa yang menyalakan kembang api? Orang Majusi. Ada nggak di antara kalian semalam di situ? Wah, alhamdulillah selamat berarti. Kami semalam itu ngaji di masjid Pak Ustadz. Bagus. Setelah ngaji ikut juga acara. Ya sama saja kamu. Maka itu harus diluruskan, ya. Ini orang sibuk, kurang kerjaan, maka kita jangan suka mempromosikan acara mereka, dibuat seperti seolah-olah itu diabaikan, tapi dengan cara yang tepat, ya. Kalau di masyarakat itu kan susah untuk menghilangkan itu, Bu. Kita nasihat itu kan tidak sekali dua kali Tan Jamaah itu, udah puluhan tahun, tapi ya memang menghilangkan model-model tradisi budaya menyerupai mereka itu tidak gampang. Ya sudah, kita awali mulai dari perkara-perkara semacam ini dihindari, ya. Udah, nanti habis dari sini acara malam misalnya baca Quran sudah selesai, ya. Nanti diharap untuk segera pulang di rumah saja, nanti malam untuk sholat tahajud, dari besok bisa sholat subuh, itu nggak terasa itu mereka akan ikut. Nggak usah ikut menyalakan kembang api, ngabisin uang, mubadirkan uang, belum nanti dikaitkan dengan akidah menyerupai dengan keyakinan mereka. Itu disampaikan, Bu. Akidah itu diluruskan. Apalagi kaitannya dengan masalah-masalah menyerupai dengan orang-orang selain Islam. Kita nggak boleh sama dengan mereka, nggak boleh. Ya. Tidak boleh menyerupai pakaiannya, tingkah lakunya, perkataannya, adabnya, akhlaknya harus beda. Apa yang masih susah hilang di masyarakat itu kebiasaan yang menyerupai apa, Bu? Yang masih susah, Bu? Apa, Bu? Ulang tahun, gitu. Surah masuk juga tahu, Bu. Ya paling nggak mulai dari diri kita dulu aja. Nah, anak keturunan kita disampaikan itu, nggak usah cari yang lain saja, nggak usah semacam itu. Itu menghilangkan itu juga nggak mudah loh, susah, Bu. Apalagi sudah menjarah daging. Tasabuh, ya, termasuk dalam urusan berpakaian, ya. Tasabuh dalam berhias, wanita itu kan berhias, gitu. Tabarruj itu juga termasuk dalam perkara jahiliyah. Mulai dari situ, Bu. Nah, Ibu hati-hati kalau bersolek, ya. Kalau dandan, ukurnya tebal sekali. Belum nanti ditambah apa? Lipstik atau ginjunya itu, ya.
pakaiannya juga gitu. Dan hati-hati Bu, ini kita mengingatkan saja Bu, ya. Mengingatkan ya. Kalau keluar rumah dijaga, ditutup auratnya, yakinkan rambut itu jangan nampak. Ya, terus pakai apa Pak Ustadz? Ya pakai ciput. Nanti kalau rambut tuh nongol itu juga termasuk aurat, kan gampang saja toh gitu toh. Ya memang begitu Bu. Ya. Hati, ya toh. Banyak lagi permasalahan yang harus kita benahi sebagai seorang muslimah, gitu. Hati-hati dalam menggunakan aksesoris. Nah, namanya aksesoris, perempuan gimana hukumnya? Nanti dibahas tuh dalam bagaimana hukum wanita menggunakan perhiasan, bagaimana wanita menggunakan wewangian. Kan ada pembahasannya itu Bu dalam kajian fikih wanita. Ibu-ibu harus menguasai itu, paling enggak itulah, gitu. Gimana caranya ya, adab menerima tamu, ada semua itu Bu ya. Bagaimana ketika berbicara, kalau kaitannya dengan guru terhadap murid ini, pemahaman-pemahaman yang merusak ajaran Islam. Gimana hukumnya mengucapkan selamat Natal misalnya. Kemarin kan Desember kan sempet toh Bu. Udah tahu hukumnya dikaji pelan-pelan, tapi yang penting niatnya baik toh Pak Ustadz. Nah itu, ini perlu, karena tidak semua murid bisa paham ini yang gitu. Kita hanya bisa menyampaikan ya, untuk lebih berhati-hati. Kalau kau ucapkan selamat hari raya mereka itu, berarti kamu sudah menyetujui kalau Tuhan itu punya anak. Nah, itu padahal dalam Islam itu adalah bentuk kesyirikan. Terus tidak usah, cukup sudah kita sebagai sosial saja, komunikasi biasa ya, karena bagaimanapun itu ranahnya itu sudah merusak amal gitu. Kalau nggak tahu ilmunya repot memang Bu ya. Terserah saya, nggak boleh kayak gitu tuh, karena hidup kita ini sudah diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau yang sudah mengucapkan repot ya Bu ya, maka taubatlah, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diluruskan akidahnya ya. Kemudian yang kedua, memberikan nasihat kepada murid. Guru yang baik tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memberi nasihat kepada muridnya apabila melakukan kesalahan atau tidak semangat dalam belajar ya. Guru memberikan pengarahan kepada muridnya apabila mengalami kesulitan termasuk dalam kehidupan. Tugas kita ngasih nasihat Bu. Karena kalau ada murid yang salah, tugasnya menasehati orang yang punya salah ya. Apalagi menasihati yang tidak semangat dalam belajar. Kenapa kamu malas? Kenapa kamu datangnya datangnya pengajian kok kalau pas apa Bu? Pas sisan sekalian kalau pas neng pasar. Misalnya ya. Neng ngasih nasihat itu memang berat ya Bu ya. Berat nggak Bu aslinya? Kadang-kadang kalau yang dinasihat itu dia tahu juga triknya untuk membantah Bu. Bagi rasa ngandani wong awakmu dhewe yo sik. Nah, sing ngono kuwi ora sida nasihati gitu. Nah, itu namanya gangguan setan. Dan menasihati orang itu tidak harus sempurna dulu kita baru menasihati, enggak juga. Karena kalau kita nunggu sempurna 100%, enggak akan jadi nasihati. Namanya kita ini juga masih banyak kekurangan dan masih banyak nasihat. Tentu yang dimaksud menasihati sesuai dengan kemampuan. Dia dukur sendiri aja Bu. Karena ada model juga murid itu suka menasihati orang lain tuh seolah-olah nasihatnya itu harus diterima semua 100%. Jadi orang lain itu harus sama dengan dia, nggak bisa Bu. Ya. Karena tingkat pemahaman orang berbeda. Apalagi kalau sudah
berbicara tentang perbedaan. Nah, itu harus lebih longgar, lebih bisa dikomunikasikan ya. Apalagi nanti masalah itu ya kaitannya dengan tidak semangat dalam belajar, guru memberikan pengarahan kalau muridnya banyak mengalami kesulitan. Kenapa susah menghafal Al-Quran? Solusinya apa? Apa Bu solusinya? Satu, mungkin karena tidak fokus. Memang saya maklumi orang menghafal Quran itu kalau nggak fokus nggak akan bisa-bisa Bu. Iya, disambi itu nggak bisa Bu. Ya, dia harus membutuhkan ketekunan, kesungguhan. Dan seperti ibu-ibu ini nggak bisa juga dipaksakan harus 30 juz, nggak bisa. Karena sudah nggak ngejar seusia gitu ya. Ya paling tidak satu, kalau sekelas ibu ini ya, itu paling tidak bisa membaca Al-Quran. Itu pertama, baca Quran tidak cukup. Baca Qurannya lancar. Grade-nya itu dulu dasarnya Bu. Nah, nanti setelah itu naik lagi grade-nya Bu. Sesuaikan dengan makharijul huruf. Nah, nanti kalau sudah bisa naik hafalannya. Nah, hafalannya nggak usah langsung 30 juz. Juz 30. Juz 30 itu ada 37 surat. 37 surat. Hitung sendiri, punya berapa sekarang pertanyaannya? Kalau yang sudah punya alhamdulillah. Naik grade-nya di juz 29. Ya diukur sendiri. Ya Allah Pak Ustadz, saya baru punya 20. Berarti sisanya masih 17. Kapan mau menyelesaikan? Nah, makanya target menghafal itu harus punya masing-masing. Coba ditarget Bu. Nah, makanya itu kan. Target itu harus punya. Jangan berpikir sing penting ngapal alamat gue. Kalau hanya sekedar sing penting ngapal Pak Ustadz timbangnya itu enggak apal-apal gue. Tapi harus punya target. Misalnya ini udah masuk semester genap ya istilahnya ya. Ya toh? Nanti ya diibaratkan pengajian ini seperti sekolahan lah Bu. Ini semester genap. Berarti ini bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 6 bulan ini bisa hafal juz 30 kan nggak mungkin toh kalau panjenengan ini 20 surat sudah hafal toh paling nggak toh. Halo halo ini kayaknya belum ditanya. Berarti kan tinggal 17 ya Bu ya. 17 surat selesaikan selama 6 bulan, harus punya target. Jangan pasrah, nggak boleh. Nanti diatur. Berarti 17 dibagi 6. Piro Bu? Ya 3-4. Ya kurang lebih lah 3-4 ya. 1 bulan berarti dibuat 3 surat. Saya rasa surat-surat paling yang susah itu Bu, yang agak panjang itu dari An-Naba ke belakang itu Al-Burtu 7 surat. Yang panjang-panjang Bu. Kalau perlu punya tantangan mulai dari An-Naba. An-Naba itu ditargetkan Bu. Aduh kayaknya nggak bisa Pak Ustadz kalau 1 semester ini. Yuk dibuat 2 semester. Loh enak toh, aslinya enak, cuman kita sendiri yang kadang bikin menyusahkan sendiri. Saya rasa bisa Bu panjenengan. Lah kalau surat-surat yang sudah hafal ngapain kamu hafal? Al-Ikhlas mah nggak hitungan. Mau soal Ikhlas Al-Kausar, Al-Lahab Quraisy kecil naik grade-nya gitu. Al-Bayyinah. Nah. Di sini ada tasbih enggak, Mbak? Ada tasbih antar ibu-ibu gitu ada enggak? Belum ya? Coba nanti kalau pas pengajian itu ibu belum mulai itu datang misalnya entah ustadznya siapa, ditasbihkan 1 surat saja. Enggak apa-apa ngaji 1 surat, besok siapa lagi. Ya enggak harus surat-surat yang
Ibu-ibu, Satu-satu gitu. ya 1 orang aja untuk mengisi sebelum Ustadz itu datang. Al-Ma'un siapa? Saya dulu Ustadz. Tapi sebelum Ustadz datang ya, mengaji dulu. Itu untuk melatih mental, Bu. Menghafal itu butuh mental, Bu. Kadang belum sempat ngapal, ndelok uang hilang. Rasido ngapal. Kenapa saya lali? Ya udah kalau nggak nyampe yang panjang-panjang agak pendekan bawahnya lagi, Bu. Al-a'la kan biasa tuh, Bu. Al-a'la, al-ghasyiyah, at-tariq, asyam dan seterusnya ya. Itu memberikan solusi mengarahkan muridnya apabila mengalami banyak kesulitan. Ada cara-cara para penghafal Quran itu kan ada, Bu. Teorinya dipelajari, nggak usah koken workshop, rasa koken apa pelatihan. Koken pelatihan wong tua nggak bisa, Bu. Model-model ibu ini koken pelatihan malah mumet. Intinya rapal apal. Saya tuh kasihan, nek masih cekatan nggak apa-apa, Bu. Masih muda semangat. Lawes tua-tua arep mbok kayak apa daurah salat khusyuk. Bukan saya melarang, enggak. Cuman sesekali harus ada. Nah, itu dia usaha terus ya. Tapi kan sudah ya, yang penting prakteknya. Maka ada model apa? Pelatihan salat khusyuk itu yang kita buat itu diujikan. Nggak ada ujian nggak kemarin? Nah, kita ujikan. Diujikan dan ada poinnya itu. Diujikan ada poinnya. Ujiannya pakai HP semua, Bu. Jadi nanti kelihatan, Bu. Yang nilainya 100 siapa, yang 90, 80, 70, yang 50 kelihatan. Materinya sudah kita kasih materinya, kan ada materi itu. Yang dihafal itu kan cuma materinya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun 4 sampai 5 surat. Al-Fatihah sama doa iftitah. Diujikan itu dulu. Ternyata banyak juga yang nganu. Ya, itu kan perlu. Nanti kalau sudah ya sudah, berarti perlu evaluasi sendiri. Oh, ternyata apa? Di HP maksudnya gimana? Ada caranya. Ustadzah ada sendiri kan itu. Udah berapa kali nih Ustadzah. Jadi nanti menggunakan model jawaban perkata kan. Angel ya Bu ya kayak. Enggak. Nanti disuruh belajar dulu. Nanti baru ibu-ibu ngeliat ternyata skor saya kok nilai sekian. Itu baru surat-surat yang biasa dihafal loh ya, belum surat yang lain lagi. Itu salah satu faktornya ya. Lagu juga. Nggak ada lagu-lagu. Ya mungkin kalau metode orang lain pakai lagu nggak apa-apa, monggo silahkan. Tapi di situ ada cara tersendiri. Nanti baru di situ akan terlihat ya. Itu salah satu bentuk evaluasi ya. Wes usuk hurung pertanyaan kita nih. Itu angel ya Bu ya. Angel itu. Ya paling enggak sudah disampaikan. Setelah itu dikembangkan ya. Kemudian apa? Diaplikasikan dalam sholatnya masing-masing ya. Ya itulah salah satu ya. Memang kalau untuk mau mendetail itu memang membutuhkan kesabaran seperti sama ibu-ibu kayak gini nih ya. Tingkat kesabarannya harus tinggi ya. Makanya pahalanya besar ya Bu ya. Sing pahala besar siapa ini? Ya Allah ya. Ya termasuk ke itu bentuk pengarahan ya Bu ya, bentuk pengarahan. Termasuk kesulitan ya, termasuk dalam kehidupan, masalah-masalah yang dihadapi. Nasihat guru yang bijak sangat bermanfaat karena menyesuaikan dengan usia, permasalahan dan kondisi murid. Memberikan nasihat adalah tuntutan syar'i sebelum menjadi tuntutan pengajaran dan pendidikan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya untuk siapa? Beliau bersabda, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin serta kaum muslimin pada umumnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar memberikan nasihat untuk seluruh kaum muslim. Hendaklah bersikap kasih, mengusahakan apa yang mendatangkan manfaat, mengajarkan apa yang bermanfaat,
tidak menyakiti, mencintai apa yang dicintai dan membenci apa yang mereka benci. Nah, ini nasihat tuh ya. Setiap kita memberikan nasihat, salah satunya guru kepada murid, hendaklah selalu bersikap memiliki sifat kasih sayang, lemah lembut, tidak boleh kasar, ya. Terus apa? Nasihat itu sifatnya mendatangkan manfaat. Jadi berbicara ajaran Islam tidak hanya sekedar halal dan haram saja, Bu. Perintah dan larangan saja, tapi dipikir manfaat dan madorot. Itu penting, Bu. Karena banyak orang itu hanya sekedar bicara hukum, larangan, tapi manfaat madorot nggak dipikir. Kan ada model gitu, Bu. Ya. Itu makanya kan manfaatnya bagaimana, madorotnya bagaimana, dipikir dulu sebelum mengeksekusi. Kenapa? Nanti ketika sudah dieksekusi ternyata menimbulkan kekacauan, dihindari dulu. Itu ada cara-cara tersendiri, Bu. Ya. Ada di suatu masyarakat itu awam, ya Bu. Kemudian apa? Di situ banyak yang belum bisa ngaji, bahkan sholat pun susah. Apa yang kita lakukan pertama kali ke situ, Bu? Ketika kita diminta, kan ibu-ibu ini kan jadi gurunya, jadi ustadzanya misalnya, diutus ke sana minta nasihat mereka. Apa yang harus kita lakukan, Bu, pertama kali? Yang kita sampaikan apa, Bu? Tentang apa kira-kira? Tauhid, oke. Padahal di situ orangnya banyak pelaku-pelaku kesyirikan semua, Bu. Ayo, piye? Nah, tugas kita pertama kali kalau mau menyampaikan nasihat semacam itu, apalagi yang baru ya, Bu ya, ditanyakan sama yang menghubung kita. Ini pesertanya siapa? Kalau baru saya tanyakan begitu. Bapak atau ibu saja atau bapak aja pengajiannya? Ibu dan bapak. Oke. Sudah berapa tahun? Nah, itu harus tahu informasi itu, Bu. Jangan semangat ngisi sih. Langsung datang, pelatihan sholat khusyuk. Oh, mereka gak ada yang bisa sholat kamu. Nah, kan kurang pas. Kalau di sini sudah pas, sudah tahu ya toh. Lah di sana enggak. Nah, makanya ditanya itu perlu, Bu. Jangan nanti di mana diminta ditanyakan. Sudah berapa tahun pengajiannya? Ustadznya siapa-siapa yang biasa nyampaikan? Materinya apa? Nah, ditanya itu untuk mengetahui saja kekuatan. Kalau jamaah laki-lakinya gimana sholatnya? Jadi kita bisa memetakan, Bu ya, tingkat pendidikannya bagaimana. Sekilas saja sifatnya. Banyak enggak sekolah, Pak Ustadz? Mereka ada yang pengangguran, petani. Berarti bahasanya yang sederhana, yang simple, mudah dicerna. Semangat. Dia lulusan S3, S4, bahasanya bahasa ya, bahasa modern, diaspora. Apa diaspora itu? Bingung tahu pisan toh? Buka sih Google ya. Menyesuaikan. Kamu ajak serius-serius nggak bisa. Nah, berarti tingkatannya lain, Bu. Kalau ibu-ibu ini buat serius bisa, dibuat canda juga bisa ini. Nah, enak atau Bu? Nah, tapi kalau sama mereka itu materinya apa yang berat-berat nggak bisa. Carikan kisah-kisah yang menarik. Nah, di situ masuknya di situ itu cara, Bu ya. Nah, besok lagi ya, namanya ngajak orang itu kan apa sekali terus orang tertarik, enggak. Itu waktu lagi besok ya. Nah, itu salah satu bentuk nasihat. Nasihat itu nggak harus materi gini, kadang kisah. Nah, ibu-ibu hafal cerita tentang apa ini? Ayo, yang runtun ceritanya. Orang cerita kancil nyolong timun emas buat cerita gitu. Ceritanya bukan fiktif tapi cerita yang sebenarnya, kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan cerita buatan tapi cerita nyata. Apa, Bu? Tentang Isra Mi'raj. Baca itu kisah itu. Nah, ya.
Pintar cerita Bu? Ibu-ibu bisa cerita toh? Nggak bakat Pak Ustadz. Nah, nanti datangkan guru yang bisa memotivasi untuk bercerita. Jadi ceritanya mungkin yang pendek-pendek. Bukan cerita sinetron. Nah, itu ya. Kalau di masyarakat itu malah yang suka. Kalau mungkin di presentasi itu Bu ya, masyarakat itu cerita Bu. Kasih materi sederhana, baru kasih cerita. Islamnya Umar bin Khattab. Nah, ini terbawa. Maka kalau orang yang suka cerita tuh kalau dia bisa menyampaikan enak sekali Bu. Ya. Cuman kadang kita ini sudah nggak suka dulu, itu yang repot Bu ya. Ya. Kisah itu kan banyak Bu ya, cerita tentang apa? Ashabul Kahfi, cerita lagi gitu. Cerita tentang Nabi Yusuf, apalagi Bu, tentang Fir'aun. Apalagi Bu? Tentang Yunus alaihissalam ya. Ya baca dulu Bu, baca dulu. Sekarang bukunya itu kan ada biar baca, sampaikan. Diambil kesimpulan, nggak terus. Dan nasihat itu kan kadang nggak perlu lama-lama, nggak boleh panjang-panjang aslinya. Ya. Tidak boleh lama ya. Apalagi kalau masyarakat awam itu dia sudah dari pagi sampai sore itu sudah kelelahan Bu, bekerja. Ya. Diajak serius, semakin ngantuk Bu. Iya memang itu Bu. Nah, berarti pandai-pandailah seorang guru ketika menyampaikan materi. Oh, ini sudah kelelahan ya. Dibuat komunikasi sederhana tapi bisa diterima dengan baik. Yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Kenapa kok capek-capek kamu mencari rezeki sehingga lupa dengan orang yang memberi rezeki ya. Sang Maha Pemberi rezeki. Nah, nanti konekkan lagi cerita itu Bu ya. Banyak itu Bu cerita-cerita Bu kalau mau menghafal kemudian disampaikan dalam kajian ya. Kemudian yang kedua, bersikap lemah lembut kepada murid. Nabi Muhammad SAW mempunyai kelembutan hati. Beliau memperhatikan faktor psikologis dan kondisi orang yang diajak bicara. Dari Aisyah istri Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah maha lembut dan mencintai kelembutan. Dia memberikan pahala kepada orang yang lembut apa yang tidak diberikan kepada yang kasar dan juga tidak diberikan kepada selainnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Aisyah juga berkata bahwa Nabi SAW bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa sya'nah. Sesungguhnya kelembutan tidak berada pada sesuatu melainkan akan memperindahnya, dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu melainkan akan memperburuknya. Jadi lemah lembut itu penting sekali Bu. Lemah lembut, sopan santun, apalagi Bu bahasa yang lain. Nek wong sok Jawa tata krama. Makanya sampai Rasul menyebutkan itu, bahkan dakwahnya Rasul itu terkenal dengan lemah lembutnya. Bukan mencela loh Bu, bukan. Ini yang susah kita ini pendekatannya di situ Bu. Model-model kayak ada kira kuatan Bu. Kita Bu. Gampang mengikuti hawa nafsu. Makanya perlu punya karakter sabar tadi. Karena dakwah itu tidak hanya hari ini Bu. Sampai umur kita berakhir itu akan selesai. Jadi kalau berpikir jamaah itu jangan mikiri wes kandani angel yo wes sakarepmu. Nah, itu udah putus asa itu namanya itu. Nah, perlu waktu. Hari ini dia mungkin nggak suka, biarkan saja Bu. Kita jangan ikut terpancing. Nah, kita ini biasanya kan enggak begitu. Mesti malah ikut terpancing, malah marah. Ya sudah, enggak ketemu kamu. Karena kita ini menghadapi orang awam, ngapunten ya.
orang yang tak punya ilmu, bahasa sekarang tuh orang bodoh, itu membutuhkan ekstra kesabaran tingkat tinggi. Makanya tempo hari ada yang berucap perkataan menggoblokkan itu, ya mungkin sudah capek melihat itu ya Bu. Dia kecapean melihat jamaahnya wis pusing. Karena pinternya media tadi tuh Bu. Sehingga digoreng sampai kemeripik tadi tuh Bu. Nah, itu dia. Ya begitulah ya Bu ya. Kalau ada lagi, kalau guru-guru yang lain tuh sampai ngomong itu sampai mungkin nggak pantas, tapi karena memang lingkungannya sudah terbiasa gitu Bu. Ya kalau kita dihindari gitu loh Bu ya. Kalau ibu-ibu ini gini, saya rasa bisa memahami itu ya Bu ya. Maka menggunakan orang bodoh sama ada orang tak punya ilmu atau bodoh kan beda, nadanya kan beda tau Bu. Tapi kalau udah wis ngantuan ramudeng ngaji ra iso, lara kabeh kowe nah. Kan ra nyaman tau Bu. Ya itu komunikasi, itulah lemah lembut. Kadang kita tuh menghadapi orang semacam itu tuh kadang iki engko nek dikandani nesu. Dan kita mikir ya Bu ya. Ning ra dikandani sak penake dhewe. Ya segitulah Bu ya. Akhirnya ya sudah pelan-pelan diikuti iramanya, tapi bisa kita mengcover menjawab semua jawaban. Nah, nanti lemah lembut itu penting sekali Bu. Jangan terlalu kasar. Ya. Karena yang kita hadapi ini orang-orang yang tidak sama dengan kita. Ya. Apalagi kalau di masyarakat itu kan kebanyakan mereka tidak mau tahu kayak gitu Bu. Ya makanya perlunya Majelisul Ilmi itu salah satunya demikian, untuk kita sampaikan nasihat itu ya. Jadi jangan melihat sudah puluhan tahun kok dapat sedikit, nggak usah putus asa kamu. Kenapa? Karena pengurusnya nggak ada yang kompak. Nah kan itu banyak problem terjadi di mana-mana. Yang satu kepengen maju, yang satu malah mundur, kan ya nggak maju ya. Makanya keteladan itu penting ya Bu ya. Dan tidak boleh ya Bu, maka ini yang paling kita nggak sabaran itu tuh kepinginnya apa? Segera dilampiaskan di situ kadang. Kesel-kesel ya Bu. Kini kita koyong golek pahala malah ya. Nah, gitu kan ada penyakit gitu kan, setan ganggu gitu kan. Ya sudahlah, itu mungkin salah satu bagian ujian yang Allah berikan kepada kita. Berarti kita meningkatkan kesabaran. Paling enak kita wong sabar Bu. Gitu. Sabar ngono ora pasif, tapi sabar itu tetap bergerak gitu loh Bu. Jangan sabar ki pasrah. Ya wis pun kajenge mawon Ustaz, timbang ning ora teko. Lho mulai toh, mutung kuwi tendane. Berarti ada cara tersendiri harus merubah. Jangan pasrah Bu. Kadang ada orang memahami menuntut ilmu, menyampaikan kebenaran tuh begitu ya. Sudahlah Ustaz, ini sudah bagus Pak Ustaz. Nah. Tapi padahal masih harus banyak kita sampaikan cara-cara yang lain. Jangan merasa puas ya. Inilah problem kita ya, termasuk apa kata Rasulullah, tidak hanya mengajarkan sikap lemah lembut kepada Aisyah, tetapi juga kepada orang Yahudi yang berbuat buruk kepadanya. Nah, coba lihat situ. Sekelompok orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW lalu mengucapkan, semoga kalian mati terkena racun. Aku paham dengan ucapan mereka, maka aku menjawab, semoga kalian cepat mati dan terlaknat. Rasulullah SAW bersabda, hati-hati wahai Aisyah, sesungguhnya Allah mencintai kelembutan pada seluruh perkara. Aku berkata, ya Rasulullah, apakah Anda tidak mendengar apa yang mereka katakan? Rasulullah SAW bersabda, aku telah mengucapkan waalaikum, semoga kalian juga demikian. Nah ini kalau ada orang Yahudi Nasrani mengucapkan salam kepadamu orang Muslim, jawabannya satu, assamu alaik. Sam itu racun. Yang pertama.
Riwayat yang lain menyebutkan kalau ada orang Yahudi, Nasrani mengucapkan salam kepadamu seorang Muslim, alaikum, untuk kamu saja. Jadi jangan dijawab seperti jawaban salam sesama Muslim. Kira-kira yang paling tepat digunakan yang mana dari kedua riwayat tadi? Alaikum, lebih santun. Itu saking semangatnya, assalamualaikum katanya, marah-marah. Akhirnya kan orang dia akan tahu apa tuh artinya, mati kamu karena sebab racun. Wah, semakin dia nggak suka. Nah itu cara ya Bu ya, lemah lembut itu perlu Bu. Meskipun mereka itu kan musyrik, orang kafir, pasti masuk neraka nggak Bu? Iya toh? Berani ibu-ibu ngomong gitu langsung, kamu pasti masuk neraka, berani? Enggak. Kan gunakan cara lemah lembut. Nah, nanti kita nerangkan kepada anak didik kita juga, iya, dia juga punya hak bertetangga satu, kata Rasulullah. Nah itu penting, ya, doakan semoga dapat hidayah. Kamu kalau ada makanan kamu bisa bersedekah, boleh bersedekah dengan mereka. Mungkin dengan cara bersedekah akhirnya dia hatinya terbuka, marah masuk Islam. Jadi jangan kalau ketemu dia itu seperti menghadapi musuh dalam pertempuran. Kata Allah, asyidda walal kufar, keras terhadap orang-orang kafir, ruhama ubainahum, sesama mukmin. Wah, mantap ini dalilnya. Dipraktekkan langsung sama muridnya yang baru tahu ilmunya tadi. Kan ayat-ayatnya itu kan kalau kita lihat itu kan kalau nggak ngerti itu sangar-sangar ya Bu ya. Qatiluhum, bunuh mereka katanya. Nah, disampaikan dengan cara yang bagus. Itu di ranah kalau terjadi peperangan. Lah kalau damai gimana Pak Ustadz? Ya kamu harus damai. Itu Islam tuh begitu. Ya. Kecuali kalau mereka memerangi. Tahu-tahu datang pas hari raya mereka misalnya. Misalnya hari besar mereka. Kemudian mengajak keluargamu mengadakan upacara memperingati hari raya mereka. Kira-kira apa yang kita jawab pada waktu kita tahu? Iya, cara jawab ya? Langsung ngejak gelut? Hah? Nah, tentu dengan cara yang lemah lembut. Iya, maaf nanti kami ada acara, mau keluar. Ya memang keluar. Nah, entah keluar kemana terserah, yang penting keluar. Enak tanya. Tapi kok dia kok ngajak terus besok, nah, pas lagi empat mata dikasih tahu. Nah, itu kekuatan kita di situ. Kalau individu bicara empat mata kok nyaman. Kenapa kamu ngajak-ngajak? Nggak boleh kamu maksa begitu. Tolong jangan diulangi lagi. Udah kalau udah gitu tuh biasanya sudah mikir ya. Datang lagi. Ibu nek tekonnya ibu. Nah, karena ada faktor lemah lembut tadi Bu ya, sudah selesai ya. Terkadang kita harus tegas. Nah, tegas itu alternatif paling terakhir Bu. Terakhir dan sudah terpaksa. Nah, awak dewi kepaksa terus. Gitu Bu. Itu paling kepepet terakhir Bu. Biasanya mereka itu kalau di komunikasi lemah lembut itu biasa selesai Bu. Tapi kalau terus kadang harus kita tegasi. Jangan, tidak boleh. Secara aturan kamu terkena pasal kamu. Kamu bisa saya tuntut. Wes wedi Bu. Padahal sebenarnya kan cuma untuk gerta. Ilmu gerta itu juga perlu Bu. Makanya orang Muslim itu janganlah lemah. Biasa saja, tapi kalau ada masalah bisa dihadapin. Nah itu yang paling penting ya. Nah, ini kadang tidak demikian terkadang kita itu. Pokoknya nggak mau tahu. Kamu sudah memurtadkan keluarga saya, berarti kamu ngajak perang dengan saya. Wah. Akhirnya dia semakin menjauh. Padahal dikit lagi dia tersentuh hatinya dengan usaha kita tadi, berbuat kebajikan, komunikasi tadi. Dia sudah mau tertarik Islam, baru mau belajar, tapi belum masuk Islam. Tapi karena kekasaran kita, akhirnya mereka menjauh. Akhirnya malah lebih takut. Nah, itu cara metode dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang keempat itu kan
bersikap tegas terhadap murid. Kasar dan tegas adalah sikap yang berbeda. Ketegasan dibutuhkan dalam mencegah kemungkaran dan kesalahan murid. Sikap tegas berasal dari kelembutan dan kasih sayang seorang guru. Dia tidak akan membiarkan murid melakukan hal-hal yang berbahaya atau kesalahan. Misalnya, seorang murid membawa korek dan bermain api di dalam kelas. Dalam menghadapinya, guru harus tegas. Dia bisa menyita korek dan memberikan nasihat agar murid tidak mengulangi kesalahan. Nah, ini ada tempat-tempat yang harus kita tegas karena yang dibawa adalah sesuatu yang membahayakan. Bawa korek, canda, di situ di sekitarnya ada penjual bensin, nggak boleh koreknya diambil, gitu. Atau murid pengajian membawa pisau, semua bawa pisau. Padahal nggak ada momen event tertentu, bukan waktu hari raya Idul Adha. Lah kamu bawa pisau ngapain? Persiapan Pak Ustadz. Nggak usah, perlu ya. Kemudian dalam kasus lain, handphone sudah tidak asing di kalangan murid, bahkan tak jarang yang memilikinya dengan berbagai merek dan fasilitas. Jika digunakan saat jam pelajaran termasuk pengajian, itu pelajaran tuh ya, tentu akan mengganggu konsentrasi belajar. Dalam hal ini guru perlu bersikap tegas. Kalau HP-nya maksudnya yang mengganggu, gitu. Kan kadang orang ngaji itu terkadang ya Bu ya, sudah tidak lagi menghormati guru, main HP itu, baru ngobrol, perhatikan lagi, itu ya enggak punya adab secara hukumnya. Bahkan dia menggunakan HP itu untuk hal-hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambahnya hanya diingatkan, tolong HP-nya di-silentkan atau di-off-kan dulu selama 1 jam ke depan supaya tidak mengganggu yang lain. Ya memang itu hak dia punya HP. Ya, ngiling gini kapot ya Bu ya. Ya karena memang itulah gangguan setan tuh ya pakai HP Bu. Ini nggak kita sentuh ini selama kajian ini. Sentuh tapi dalam arti kata sentuh untuk digunakan. Tapi murid ya pinter-pinter biasanya. Iya nggak nyatet Pak Ustadz. Oh. Orang nggak tulisan yo nggak HP. Sekarang tuh canggih ya Bu ya. Ya cuman kalau pas lagi mencari ilmu di off kan dulu, ngaji dulu. Insya Allah nggak akan lama kan 1 jam. Repotnya itu semua pegang HP itu repot. Nanti kalau sudah nyala WA masuk dibuka lagi, WA masuk terus. Ya begitulah gangguan Bu. Ya, terkadang harus tegas ya. Maka termasuk ketika nanti sholat, hati-hati ibu-ibu bawa HP sholat ya. Lagi enak-enak sholat berjamaah bersuara. Suaranya lupa untuk mematikan di dalam tas. Bingung toh? Ternyata ringtone-nya itulah aku. Orang lagi sholat berjamaah, lah bingung toh? Makanya hati-hati, terutama kalau kita dalam majelis ilmu atau ketika dalam masjid sedang sholat. Ya. Kalau nggak gitu, kadang ada orang bawa HP lupa mematikan ringtone-nya. Sementara HP-nya sudah diletak di atas, dia sholat di tengah. Bingung gue toh. Yang punya HP merasa ini sudah waktunya sholat menghadap Allah, mau khusyuk ya gimana lagi, sampai setan membisikkan hukum melangkai orang yang sedang sholat di depannya dosa besar. Dia nggak berani dia, itunya suara terus. Maka seperti gimana hukumnya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita itu, hukum membawa anak kecil ketika sholat itu di dalam masjid. Pendapat yang pertama melarang karena mengganggu.
Pendapat yang kedua membolehkan tapi dengan syarat. Jadi nggak boleh juga pendapat ini dipaksakan semua sendiri-sendiri. Mau itu juga Hasan dan Husain juga membolehkan. Biarkan mereka main. Jadikan masjid ini seperti untuk bermain mereka. Generasi mereka harus kita jaga. Orang lain juga mau sholat, mau khusyuk. Kita mau mengingatkan kan nggak enak. Gua anaknya sopo. Orang tuanya nggak ada yang ke masjid Pak Ustadz. Siapa yang bawa? Mbahnya. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang berdosa Pak Ustadz? Satu, yang punya anak, saya bilang. Ya saya sampaikan aja, yang punya anak. Yang punya anak nggak sholat Pak Ustadz. Yang bawa tadi siapa? Mbahnya. Dosa mbahnya, saya bilang. Terus ambil jalan tengahnya dalam hukum itu kan begitu. Gimana hukumnya Pak Ustadz? Boleh. Dalilnya juga ada yang membolehkan. Terus boleh dan ajarkan adab, didampingi. Jangan kau datang kemudian main aku ya. Nggak boleh itu mengganggu kekhusyuan sholat orang lain. Orang lain mau ngomong mesti nggak tega atau nggak nyaman Bu. Mesti yang pertama kali kalau ada anak yang kejepit pintu, apa tafsirannya dalam pikiran kita waktu itu? Dalam persangkaan kita apa? Ada yang nangis itu siapa? Mesti pertanyaan apa yang keluar? Nangis apa toh? Nangis apa toh? Si Pak Ustadz, podo wae. Itu kan jadinya. Maka didampingi Bu, didampingi. Sampai kalau saking hati-hatinya Imam Malik itu memberikan persyaratan kalau anak kecil itu boleh diajak dibawa ke masjid kalau dia tahu halal dan haram, sampai begitu. Atau ada yang menyebutkan lagi kalau dia bisa mensucikan diri dari najis. Dilihat, apalagi anak yang baru 4-5 tahun. Gimana itu secara hukum? Anak kecil nggak ada kewajiban disuruh sholat berjamaah di masjid. Yang satu membantah lagi, ya untuk regenerasi kita, kalau dikit-dikit dilarang, siapa yang akan memakmurkan masjid? Dengan semangat, dia nggak melihat ada dalil yang lain. Nah, makanya kan dikombinkan dua ini. Terus syaratnya apa? Boleh, tapi dengan syarat apa? Didampingi dua, diajarkan ada orang tua ngajari kamu kalau nanti ke masjid, kalau ribut besok nggak usah ke masjid lagi. Nah itu namanya dia. Kalau sampai sana jangan dilepas. Ayo sholatnya ambil posisi di belakang dan di pojok, letakkan di pojok dia. Nah didampingi, jangan dicampurkan anak-anak lagi. Tempat lain malah difasilitasi. Ya fasilitasnya nanti ya, nanti kalau semua sudah kan intinya kan satu, jangan menimbulkan keramaian ketika sedang pada sholat. Nanti kalau sudah itu, nanti kalau sudah selesai, kamu segera keluar main di luar. Nah boleh saja di luar, enggak. Yang penting ketika sholat itu dihindari lah, kan enggak enak atau kita lagi sholat berjamaah, anaknya kelilingi shop semua itu, lari-lari semua. Gojek lagi, wah ya sudah, nanti lama-lama ya imamnya juga manusia, makmumnya juga manusia biasa. Lama-lama setan membisikkan, akhirnya marah. Aku nggak mau ke masjid ini selama masih ada anak-anak kecil tuh. Nah, mutung lagi, bubar gue tadinya. Ya terkadang harus bersikap tegas ya dalam perkara-perkara tertentu, tentu menyampaikannya dengan cara yang baik. Ada pertanyaan Bu? Ibu-ibu boleh nanti kalau mau bawa putunya tapi didampingi ya Bu ya. Nanti di rumah diajari yang masjid ra kena ribut mana sesuk rata jak dijawab apa karo putune ra dijak ra apa mangkat dhewe. Ya gitulah Bu ya. Bisa saya tanya, Ustaz? Ini kan ceritanya ada program dari Lajnah Muslimah di SKS itu kan ada jadwal ya semacam tausiah di Rutan. Di? Rutan. Oh.
Rutan Solo, khusus kalau karena Lajnah Muslimah ya, jadi kan ngajarnya di napi wanita. Terkadang itu kita mau ngasih materi itu apa gitu kan, karena kan mereka yang jelas sebagian besar ya, tidak semuanya, sebagian besar itu kan ilmunya masih kurang. Terus paling juga tazkiyatun nafs gitu, karena kan pasti mereka itu kan ada masalah ya. Itu padahal kan kita pengen istilahnya kan ilmu Islamnya juga harusnya ditambah gitu. Terus gimana menurut Ustaz? Ya, satu kalau di rutan, satu nanti akidahnya disampaikan, tapi nggak terlalu mendetail banget, inti pokoknya saja. Kemudian dibenahi tata cara ibadahnya, wudunya dibenahi, Sholat. Kemudian tata cara sholat, tata cara sholat bacaannya surat-surat pendek. Ojo kon ngapal ke jus 30 pusing rasito. Jadi sederhana, karena yang dihadapi ini kan mereka ini kan sebenarnya kan bisa saja dia wudunya nggak bisa itu. Karena di kalangan orang Islam Muslimah itu kan kebanyakan gitu ya. Koyone iso ternyata wudunya yo ngawur mudeng. Nah, nanti kan dibenahi situ. Hampir di presentasi jamaah ya, hampir loh ya. Itu yang dasar semacam itu ndak anu. Nanti kalau sudah ini dasar sudah mulai anu, nanti mulai ditanyain, bisa ngaji nggak? Oke, diajarkan pembinaan belajar membaca Al-Quran dasar pelan-pelan. Nanti dari situ nasihati, sabar mbak, sama Allah harus yakin, ini ujian. Nah masuknya akidah itu situ dulu. Besok lagi kapan lagi, ya begitu kesempatan ya. Jadi jangan yang sifatnya seperti kalau hidup di luar ya. Orang-orang rutan kamu ajak bela Palestina, wah bubar, lain lagi bahasanya, ya. Karena ini kan dia ingin membutuhkan apa, motivasi, dorongan, termasuk yang dasar tadi ya, tata cara wudhu, kemudian tata cara sholatnya, tata caranya loh ya, belum bacaannya itu, tata caranya sih, karena ada yang rukuknya juga nggak bisa. Nah besok lagi ketemu bacaannya, besok lagi ketemu ya. Termasuk doa iftitah ya. Kemudian setelah itu apa? Bacaan zikirnya. Nanti akidahnya masuk di sela-sela itu. Nah, pelan-pelan. Ya memang butuh waktu lama. Kalau tentang misalnya menutup aurat gitu gimana? Ya termasuk ya itu nanti pelan-pelan ya. Karena intinya yang penting sholat dulu tadi ya. Sholatnya diperbaiki, wudunya, bersucinya dibenahi, nanti pelan-pelan. Kamu seorang muslimah, hukumnya berarti sholatnya sudah mulai bagus toh, tutup auratnya ya. Bertahap ya Bu ya, karena memang ya. Terus ini kan pesertanya itu ini jadi istilahnya mungkin kan waktunya misal 6 bulan lagi itu udah ada yang keluar, nanti masuk baru lagi gitu. Gimana? Ya berarti disusun materinya Mbak, berapa jam, berapa kali pertemuan. Ya caranya gitu, berapa kali pertemuan, terus nanti apa yang mau ditarget dari kita, dari DSKS apa targetnya, yang penting ngajak saja, kan harus punya target toh, paling enggak targetnya bisa wudhu, bisa sholat, kemudian bacaan sholat, ngerti tata cara, itu utama kan, cuman masalahnya pertemuannya terlalu singkat memang ya toh, ya silahkan diatur ya. Mau materi bebas seperti di luar ya nggak bisa juga, nggak bisa kita tinggal karena mereka juga membutuhkan. Ini kesempatan untuk berdakwah. Saya rasa nanti sambil berjalannya waktu ya, kejujuran nanti diselipkan, jujur, tobat, materi-materinya gitu ya, nanti bisa diselipkan itu Pak. Tinggal berapa kali pertemuan, nanti diatur pertemuannya berapa kali kalau disuruh ngisi biasanya. Kalau yang sudah di jadwal tiap hari Selasa 1 jam ya, paling setengah 11 sampai zuhur. Nah, terus nah itu berapa kali itu kita digilir lah, jadi dari pengurus Lajnah Muslimah itu saya kan ngasih jadwalnya, jadi Selasa pertama siapa, Selasa kedua siapa, gitu. Nah, berarti di jadwal yang ngisi tadi Mbak, kamu khusus kamu tentang wudhu saja, toharoh. Besok depan kamu tentang tata cara salat, kamu tentang tata cara zikir dan doa, itu aja. Masalah waktunya terbatas, harus diisi apa? Al-wala wal baro bar.
bubar jalan. Ya, karena yang kita hadapi ini orang nggak tahu. Harap bersah. Semoga Allah beri kekuatan kita semua. Amin. Jazakumullah khairan. Semoga Allah beri kesabaran kita selalu dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah berkahi umur kita, bertambahnya umur semakin lebih baik lagi dan mudah-mudahan selalu kita dalam pengingatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.